Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Junta Seniarja selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran mesin atau machine learning. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari pengembangan atau development proyek machine learning saya, yaitu optimasi teknik machine learning dalam klasifikasi diagnosis kanker payudara menggunakan Breast Cancer Wisconsin Diagnosis Dataset. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nayara Rafgani Alheri dengan NIM A11 2024160055. Nah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu dari latar belakang masalah. Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker dengan jumlah kasus yang tinggi di dunia. Dengan jumlah kasus yang tinggi di dunia, semakin cepat diagnosis dilakukan, maka semakin besar peluang pasien memperoleh penanganan yang tepat. Akan tetapi, proses diagnosis masih membutuhkan analisis terhadap berbagai karakteristik sel kanker. Oleh karena itu, machine learning dapat dimanfaatkan sebagai sistem pendukung keputusan untuk membantu proses klasifikasi secara cepat berdasarkan data yang tersedia. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mencoba membangun model machine learning yang mampu mengklasifikasikan diagnosis kanker payudara menjadi dua. Yang pertama adalah malignon dan benign, seperti itu. Dan di sini saya akan menampilkan datasetnya. Nah, di sini saya menggunakan dataset dan referensi penelitian dari Breast Cancer Wisconsin Diagnosis atau WDBC yang diperoleh dari UCI Machine Learning Repository. Untuk karakteristik atau isi yang terkandung dari dataset terdiri atas 569 data pasien, 30 fitur numerik, 2 kelas diagnosis, dan klasifikasi jenis tumor jinak atau ganas, yaitu malignon dan benign. Kemudian pada pengembangan ini saya menggunakan dua paper utama. Yang pertama adalah paper yang saya gunakan di UAS ini, yaitu klasifikasi untuk memperkuat teori kanker payudara. Nah, untuk paper ini merupakan jenis dari research paper yang menggunakan dataset WDBC serta menerapkan feature selection untuk meningkatkan performa model machine learning. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait metodologi penelitian. Di sini mungkin saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan workflow. Gambaran sekilas saja Bapak terkait workflow di atas. Di sini saya sudah membuat workflow atau alur kerja terkait penelitian yang saya gunakan. Yang pertama adalah pengumpulan dataset. Kemudian yang kedua adalah data preprocessing. Kemudian yang ketiga adalah feature selection. Yang keempat adalah trend test split. Yang kelima adalah hyperparameter tuning menggunakan grid search CV. Yang keenam ada training model. Ketujuh evaluasi model. Kedelapan deployment ke dashboard Streamlit. Dan yang terakhir ada real-time prediction. Nah, seluruh tahapan tersebut diimplementasikan dalam bentuk source code Python yang modular. Kemudian di sini saya akan menampilkan terkait dengan implementasi menggunakan 4 algoritma machine learning. Nah, di sini ada 4 model Bapak, yaitu decision tree, ada KNN, kemudian ada naive Bayes, dan yang terakhir ada support mesh vector machine atau SVM. Nah, di sini tujuannya adalah memperoleh kombinasi parameter terbaik. Nah, jadi di sini ada base model dari keempat algoritma tersebut. Tujuannya untuk mencari performa model yang terbaik. Mungkin
tadi di awal sudah terspill sedikit begitu ya Bapak di bagian Streamlit-nya, soalnya untuk opening seperti itu. Nah, kemudian setelah model tersebut itu dilatih masing-masing dan model disimpan dalam format joblit agar mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Nah, di sini saya akan sedikit menampilkan terkait komparasi akurasi dari keempatnya. Nah, di sini terlihat bahwa decision tree peringkat yang paling bawah ada decision tree dengan 91,23%, disusul dengan naive Bayes 93,86%, kemudian KNN 94,74%, dan yang terbaik yang paling tinggi adalah SVM 96,49%. Nah, kemudian kita masuk ke dalam Streamlit-nya Bapak. Hasil dari eksperimen. Nah, nah kita masuk ke dalam Streamlit-nya. Di sini tersedia berbagai macam menu dashboard atau sidebar-nya, ada home, ada dataset exploration, model comparison, model evaluation, prediction, dan feature selection, dan about. Nah, di dalam halaman home, ini menampilkan ringkasan project workflow, penelitian, dan dataset yang digunakan, serta algoritma yang dibandingkan serta model yang terbaik. Nah, di sini tertera bahwasanya saya menggunakan dataset dari WDBC, Breast Cancer Wisconsin Diagnostic, dengan problem binary classification antara malignon dan benign. Kemudian algoritma yang ingin dianalisis adalah KNN, naive Bayes, decision tree, dan support vector machine. Kemudian optimasi metodenya adalah menggunakan grid set CV, feature selection, dan stratified cross validation dengan model terbaik yaitu SVM dengan akurasi mencapai 96,49%. Di sini tersedia juga workflow diagram secara sederhana, yaitu ada load dataset, pre-process and clean, feature selection, grid search CV, model evaluation, dan prediction. Kemudian kita lanjut ke dalam dataset exploration, di mana pada halaman ini pengguna dapat melihat karakteristik dataset yang digunakan pada penelitian. Di sini ditampilkan raw dataset preview dengan total baris mencapai 568 dan kolom 32. Di sini ditampilkan mengenai target distribution atau class distribution. Dari 569 contoh kasus, 62,7% dinyatakan benign, dan sisanya 37,3% alias 211 pasien diidentifikasi sebagai malignon. Kemudian di sini adalah filter correlation-nya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke model komparasi. Pada halaman model komparasi, menampilkan hasil perbandingan performa seluruh algoritma. Mungkin di sini saya akan singgung kembali, model SVM memiliki akurasi yang dengan skor paling tinggi, yaitu 96,49% dengan CV score 95,38%, training time 71,11%, dengan feature count 15. Nah, di sini disinggung lagi mengenai akurasi komparasi, kemudian training time comparison, dan cross validation score comparison di antara 4 algoritma yang tengah diuji. Kemudian kita masuk ke dalam model evaluation, di mana di sini kembali lagi menampilkan terkait dengan algoritma yang diuji dengan berbagai macam metode yang ingin dievaluasi. Kemudian disediakan matrix dan AUC. Matrix AUC di sini ada precision. Di sini precision, recall, and F1 score comparison. Disajikan sebuah diagram batang seperti itu. Chart batang.
Kemudian yang sebelah kanan ada ROC-AOC Score Comparison, di mana SVM memiliki skor yang paling tinggi, hampir mendekati 100%. Kemudian kita lanjut ke dalam prediction. Nah, setelah model terbaik diperoleh, model diimplementasikan ke dalam feature real-time prediction. Nah, pengguna cukup memasukkan nilai fitur pasien, kemudian sistem akan memprediksi apakah pasien termasuk kategori melignon atau benign. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan terkait dengan cara menginput patient features-nya. Nah, di sini saya akan mencari dulu angka-angka dari dataset sebentar. Mungkin dari feature 1 saya isi 100, kemudian feature 3 100, dan 15. Ada, kita kan 14. Nah, kita predik diagnosis. Nah, diagnosis menyatakan bahwa malignon atau tumor ganas, di mana dengan tingkat akurasi 71,78%. Di mana model ini memprediksi bahwa tadi kita menginput sebuah feature dengan indikasi tumornya ganas atau malignon, seperti itu. Nah, tentunya angka atau data yang saya gunakan, yang saya input itu berdasarkan diambil dari salah satu data pasien dari dataset WDBC atau Breast Cancer Wisconsin Diagnostic. Jadi saya tidak acak seperti itu angkanya. Kemudian di sini di dalam feature selection ditampilkan selected feature ranking dari dari feature-nya tadi, dari prediction. Nah, low is better, berarti semakin pendek batang chart-nya maka semakin bagus, seperti di dalam feature 8 ya, seperti itu. Terus di dalam halaman dashboard terakhir atau sidebar terakhir ada about-nya. Jadi adalah mengenai informasi data diri, kemudian ada course machine learning, topik yang diusung, project structure-nya seperti apa, dan future development. Di sini ada semacam kritik atau saran terkait dengan pengembangan machine learning yang telah saya buat, seperti itu. Nah, berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa machine learning mampu digunakan untuk membantu klasifikasi diagnosis kanker payudara. Dari 4 algoritma yang dibandingkan, SVM memberikan performa dengan tingkat akurasi yang paling baik, sebesar 96,49%. Model tersebut kemudian berhasil diimplementasikan ke dalam dashboard Streamlit sehingga pengguna dapat melakukan prediksi secara interaktif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan pada presentasi kali ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai di titik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.